Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya adalah Putri Devani dari kelas 23A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Pada kesempatan sebelumnya, saya sudah membahas mengenai teori stereotika. Dan kali ini saya akan membahas mengenai teori hierarki oleh Abraham Maslow. Simak videonya sampai habis ya. Dalam karya sastra, novel memegang peranan penting dikarenakan seringkali mengangkat permasalahan yang ada di masyarakat yang mencakup kebutuhan-kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah teori yang mengkaji kebutuhan manusia. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow yang kita kenal sebagai teori hierarki. Teori hierarki sendiri adalah teori yang mengkaji kebutuhan manusia yang disusun secara bertingkat, terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan fisiologi, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga sosial, yang keempat penghargaan diri, yang kelima aktualisasi diri. Mari kita bahas lebih mendalam lagi. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, terdapat 5 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan fisiologi. Tingkatan fisiologi adalah tingkatan yang paling mendasar, di mana terkait dengan keberlangsungan hidup, seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada rasa aman, di mana rasa aman ini terpenuhi setelah kebutuhan pertama terpenuhi, yaitu mendorong individu untuk menuntut rasa aman seperti rasa aman fisik, stabilitas diri, perlindungan, dan ketergantungan. Tingkatan yang ketiga yaitu sosial, di mana aspek-aspek di dalamnya yaitu rasa sosial di dalam masyarakat seperti rasa cinta, kasih sayang, dan lain-lain. Tingkatan yang keempat yaitu penghargaan diri. Penghargaan diri yang dimaksud di sini bukan berupa piala ataupun hadiah, tetapi seperti rasa penghormatan ataupun kepercayaan diri yang didapat dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Tingkatan yang kelima adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan tingkatan yang dicapai seseorang jika sudah memenuhi 4 tingkatan sebelumnya, di mana dapat kita artikan yaitu sebuah cerminan individu ataupun pengharapan yang sebenarnya ingin individu itu dapatkan. Seperti contohnya, seorang pemusik seharusnya pergi untuk bermusik. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai apa itu teori hierarki, maka saya akan menerapkan teori tersebut pada sebuah novel karya Leila yang berjudul Laut Bercerita. Jadi mari kita lihat apa saja aspek-aspek kebutuhan yang ada di dalam novel ini. Yang pertama adalah fisiologi. Dalam pembunuhan fisiologi, pada Laut Bercerita dibagi ke dalam beberapa aspek seperti tempat tinggal, kebutuhan makanan, dan juga pakaian. Terdapat scene di mana tokoh laut dan lainnya menikmati nasi goreng cabai rawit, ikan teri, dan telur dadar. Ini digolongkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan makanan. Dan yang kedua, adapun pemenuhan kebutuhan pakaian dan juga tempat tinggal dapat dilihat dari beberapa scene yang menggambarkan mengenai pakaian dan juga tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman. Dalam novel Laut Bercerita, terdapat scene di mana Laut mendapat bantuan dari beberapa sahabatnya dan juga kekasihnya, serta lembaga sosial pemerintah untuk ketahanan keberlangsungan hidupnya. Oke. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan yang bersangkutan dengan aspek sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam novel Laut Bercerita, tokoh Laut mendapatkan dukungan penuh dari ibunya dan juga sahabat-sahabat perjuangannya.
serta kekasihnya yaitu Anjani yang selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh laut. Yang keempat, penghargaan. Penghargaan merupakan penghormatan baik dari diri sendiri ataupun orang lain. Di dalam novel Laut Bercerita, tokoh laut digambarkan sebagai tokoh yang selalu menjunjung harga dirinya di saat-saat terdesak sekalipun. Hal itu membuat lawan antagonis dari tokoh laut ini menjadi sangat jengkel. Yang kelima, aktualisasi diri. Kebutuhan ini mendorong individu untuk mengungkapkan diri mereka, memperoleh kepuasan dari setelah menyadari potensinya. Dalam novel Laut Bercerita terdapat scene di mana petani yang bersembunyi di gorong-gorong muncul untuk melawan polisi dan juga tentara. Selain itu, tokoh utamanya juga diceritakan sangat menjunjung tinggi potensinya untuk melawan pemerintahan saat itu, yang akhirnya mendatangkan kepuasan untuk tokoh laut sendiri. Baik, jadi itulah dia contoh dari penerapan teori hierarki ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.